Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM 2405076053. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membacakan materi tentang sastra horor dalam berbagai perspektif. Yang pertama, ada pengertian sastra horor adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca, sehingga ketika kita mendengarkan cerita horor akan merasakan seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Adapun tujuan utama diciptakannya sastra horor yaitu untuk menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Adapun poin sentral dalam sastra horor, yang pertama ada supranatural atau realistis adanya ancaman, yang kedua ketegangan dan misteri, yang ketiga latar yang suram dan terpencil, yang keempat eksplorasi ketakutan manusia. Selanjutnya, asal mula sastra horor. Yang pertama berakar kuno, yaitu berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-menurun yang beredar secara lisan. Yang kedua ada genre gotik, muncul pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern. Yang ketiga ada era Victoria pada abad ke-19. Yang keempat ada modern dan kontemporer. Selanjutnya, mengapa pembaca menikmati sastra horor? Bisa dilihat dari perspektif psikologis. Yang kedua, bisa dilihat dari perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra horor. Yang ketiga, bisa dilihat dari perspektif tema dan subgenre sastra Indonesia. Selanjutnya, karya sastra digolongkan dalam genre gotik. Alasannya karena memiliki batasan dalam menguraikan narasinya, seperti kastel yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan yang sunyi yang dapat memunculkan kunstwellen atau rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi para pembacanya. Ini menurut Welk dan Wuran 2014. Selanjutnya, pergeseran klasifikasi genre sastra menurut Welk dan Wuran 2014. Mulai abad ke-19, konsepsi genre mengalami pergeseran. Alasannya yang pertama yaitu banyaknya genre baru. Yang kedua, sastra bukan lagi mengenai bentuk, tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra. Yang ketiga, berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya, seperti aliran romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Selanjutnya, pengertian Kumpulan Badak Setan 2010 merupakan pembacaan ulang karya Abdullah Rahab yang ditulis oleh Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Ugoran Prasad. Tema-tema yang ditulis oleh Abdullah Rahab tidak lepas dari latar sosial budaya yang terdapat di Indonesia, yaitu arwah penasaran, pembunuhan, benda goib yang dimunculkan dalam cerita, siluman, motif-motif kejahatan, dendam, dan seks. Sastra horor dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi area konten apa saja, yaitu menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Literasi dapat digunakan di semua bidang studi, termasuk seni, matematika, musik, dan pendidikan jasmani, untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang efektif. Selanjutnya yaitu contoh unsur lokal dalam karya sastra. Yang pertama ada genre sastra cerita rakyat. Bahasa dan ungkapannya yaitu kata-kata lokal terkait kata nama, diri, makanan, minuman, kain atau pakaian, rumah, binatang atau tanaman, dan sebagainya. Budaya sosial dan tradisional dalam cerita rakyat yaitu upacara adat, legenda leluhur, mitos lokal. Selanjutnya, ruang geografis atau lingkungan alam, hutan, gunung, sungai sebagai ruang magis, dan nilai falsafah hidup yaitu nilai gotong royong, ketaatan pada leluhur, kepercayaan kosmologis. Yang kedua ada genre sastra. Bahasanya yaitu penggunaan ungkapan tradisional, peribahasa. Selanjutnya, simbol adat, tarian mandau atau gamelan panah, gunung, sawah, sungai jadi metafora,
dan falsafah harmoni dengan alam, cinta tanah air, dan religius. Yang ketiga ada fiksi atau cerpen. Bahasanya itu penggunaan campur atau alih kode bahasa Indonesia daerah. Kehidupan sehari-hari masyarakat, pasar, keluarga, yang tradisional. Latarnya itu latar desa, ladang, pasar, dan pesisir. Nilai kerja keras, ketabahan, dan kritik sosial. Selanjutnya ada novel. Dialog tokoh dengan memakai ekspresi atau dialek lokal, istilah pengetahuan, teknologi, pengobatan, perdagangan seni, dan lain-lain. Novel ini konflik antar adat, perubahan sosial, dan migrasi. Tempatnya yaitu seperti kota kecil, desa, ladang, hutan, dan laut. Nilainya yaitu refleksi identitas budaya, identitas nasional versus nasionalisme, dan modernitas versus tradisi. Selanjutnya, budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor bukan hanya latar dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan, yaitu ruang pertemuan manusia dengan alam, perpaduan dunia realitas, imajinasi, dan fantasi. Selanjutnya, pesan moral dan literasi, interpretasi, dan pertemuan logika, etika, dan estetika. Yang terakhir yaitu kesimpulan dalam materi ini. Yang pertama, genre yang dinamis, horor, terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan baru. Yang kedua, cermin kondisi manusia, tidak hanya menakut-nakuti, berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologis manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.